Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, saudara-saudaraku sekalian, teman-teman semua, saat ini saya bersama-sama dengan Bang Aliuddin. Apa kabar ini, Bang? Ya, kabar baik. Ya. Luar biasa. Kita ketemu, tidak sangka-sangka ketemu lagi di Tentena ya. Ya, tidak direncanakan ya. Tidak direncanakan. Tapi ya, itulah. Tuhan itu baik, sudah Amin. mempertemukan kita di sini. Begini, Bang. Ya. Saya ini nonton di YouTube, rupanya Bang Aliuddin ini YouTuber juga rupanya ini, ya. Jadi saya melihat ya sekitar 13,2 ribu subscriber. Ya, sekitar gitulah, Bang. Ya. Dan yang saya kagum di sini, Bang Aliuddin ini ya sangat bagaimana ya, sangat semangat untuk apa namanya, berbicara di YouTube. Kayaknya tidak mau takut bahaya atau apa ini, Abang. Ya. Nah, ini yang saya mau cari tahu, Bang. Bisa Bang Ali ceritakanlah sedikit. Ya, shalom, saudara kekasih dimanapun Anda berada. Ya, saya menyapa Anda. Hari ini saya ada di Sulawesi Tengah, tepatnya di Poso. Saya ini ada di Poso. Pertanyaan dari Bapak kita bertanya kenapa saya penuh semangat untuk menceritakan kabar baik, kabar sukacita, karena saya mengalami Tuhan itu. Bukan kira-kira, bukan bayang-bayang, tetapi saya mengalami Tuhan menyentuh secara pribadi dalam hati nurani saya, dalam perasaan saya. Itulah saat saya berpikir salah, saat saya punya niat salah, itu mengganggu hubungan diri saya kepada Tuhan, dan Tuhan memberitahu itu kepada saya dapat rasakan. Jadi karena saya sudah mengalami Tuhan, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, jadi tidak sabar rasanya saya ingin menceritakan tentang kebaikan Tuhan itu. Tuhan itu baik, sangat baik, saya mengecap kebaikan Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan, kecaplah, lihatlah, rasakan, dan nikmati alangkah baiknya Tuhan. Saya dapat merasakan, menikmati Tuhan ada. Dulu saya tidak tahu Tuhan. Saya pikir Tuhan ada di langit, saya pikir ada Tuhan di atas. Memang saya tahu Tuhan ada juga di mana-mana. Ternyata ada dalam pikiran saya, ada dalam hati sanubari saya. Makanya tidak sabar saya menceritakan tentang kebaikan Tuhan itu. Tuhan baik, sangat baik. Dialah Tuhan selama-lamanya, Allah yang sungguh-sungguh sangat baik. Ya, itu saya jelaskan sedikit. Ya, silakan, mungkin ada pertanyaan lain. Iya, tapi kok pemberitaannya itu berani sekali. Apa Bang Ali tidak takut ancaman atau apapun yang mungkin ya, karena penonton ini banyak dan mereka sudah kenal dan mungkin satu waktu bisa ketemu di mana ya. Tapi itu adalah keputusan Bang Ali untuk mengikuti Yesus ya. Ya. Kenapa saya sangat berani menceritakan tentang diri saya? Karena ini saya alami. Ya, saya sendiri tidak menjelek-jelekkan saudara saya, karena saudara saya ada di seberang ya. Mereka memeluk agama di seberang. Saya tidak menjelekkan orang di seberang, saya tidak menjelekkan saudara saya tidak menyentuh yang negatif terhadap di seberang. Saya hanya menyentuh diri saya. Inilah saya dulu yang bobrok, dulu yang tidak percaya dengan Tuhan, dulu yang sangat membenci Tuhan, dulu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi saya sekarang merasakan Tuhan. Makanya tidak sabar saya ingin menceritakan kebaikan Tuhan itu. Tuhan itu baik. Saya mau bagikan kepada banyak orang dimanapun, kapanpun, situasi apapun. Saya harus menceritakan tentang Tuhan itu baik. Saya melakukan yang baik,
yang benar di hadapan Tuhan, bukan yang salah. Jadi tidak ragu-ragu saya menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang saya alami, yang saya rasakan di dalam hidup saya. Makanya saya penuh sangat keberanian, penuh kepastian saya menyatakan iman percaya saya, semangat saya dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nggak takut mati, Bang? Ya, bagaimana kita kan menceritakan yang benar, menceritakan yang baik. Atas dasar apa kita menjadi takut? Kan kita menceritakan yang baik. Kalau saya menceritakan hal yang salah atau hal yang negatif, itu saya takut. Tetapi ini yang baik, supaya orang jahat tidak jahat, supaya orang mencuri tidak mencuri, orang berpikir negatif supaya tidak negatif, orang yang berzina supaya tidak berzina, orang yang cerai keluarganya supaya tidak cerai, menghimpun, mengajar, mendidik dengan penuh kasih. Tuhan itu kasih. Tuhan itu penyayang. Makanya ada sifat Tuhan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah itu pengasih dan penyayang. Tentunya sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sifat Tuhan itu pengasih dan penyayang. Bayangkan dia mengasihi saya, dia menyayangi saya. Habdun minallah, habdun minannas. Mengasihi Allah, beribadah kepada Allah, cinta kepada Allah. Berarti kita mengasihi manusia, cinta manusia. Saya mengasihi banyak orang tanpa terkecuali. Dulu saya memilahkan, saya suka orang ini, saya suka yang dia ini, saya tidak suka yang ini. Apalagi yang ini tidak suka. Apalagi model yang seperti ini saya tidak suka. Sekarang tidak. Karena Tuhan pengasih dan penyayang. Dia ada dalam hidup saya, dia ada dalam pikiran saya, dia ada di dalam hati nurani saya. Makanya saya terus berusaha mengasihi banyak orang, menyayangi banyak orang, menyayangi semua orang, yang tua, yang muda, yang kecil, anak-anak sekalipun saya kasih. Bahkan musuh, orang yang meneror. Tadi ditanyakan apakah tidak takut? Begitu banyak orang meneror saya, mengancam saya. Apakah ini pekerjaan Tuhan? Apakah ini mau Tuhan? Menteror, mencaci, memaki, mengancam. Tuhan tidak ajarkan begitu. Tuhan ajarkan kasih sayang, Ar-Rahmanir-Rahim, hablum minallah, hablum minannas. Mengasihi Allah, mencintai Tuhan berarti mengasihi manusia. Sampai sekarang Tuhan ajar sama saya, musuh saya sekalipun saya kasihi, saya sayangi. Bahkan saya berdoa buat musuh saya. Bukan mencubitnya, bukan berpikir negatif, musuh. Nah, inilah ajaran yang diajarkan di dalam kitab Injil, luar biasa. Mengasihi, menyayangi, kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati, kasih itu sabar, kasih itu tidak mementingkan diri saya sendiri, dan kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu Tuhan sendiri, Allah sendiri. Ya, makanya dengan penuh keberanian ya, saya menceritakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan itu. Puji Tuhan, Bang Aliudin. Satu lagi yang penting pada tayangan ini, apa hal yang khusus, yang spesifik, yang spesial pada kesempatan ini Bang Aliudin akan sampaikan kepada teman-teman semua? Ya, saya memohon, saya berharap, saya punya kerinduan, saya punya keinginan, biarlah setiap orang yang menyaksikan acara kami ini lewat media YouTube ini merasakan kasih Tuhan. Amin. Bagaimana kita merasakan kasih Tuhan? Marilah kita mengenali Tuhan itu, Tuhan yang baik itu. Tuhan itu roh, rahulullah, sukma Allah, nafas Allah, pribadi Allah, roh Tuhan. Dulu saya berpikir orang Kristen menyembah patung, ya ternyata menyembah salib, menyembah patung, menyembah orang yang sudah mati. Ternyata sekarang saya mengetahui, saya menyembah roh. Orang-orang Kristen menyembah roh. Tuhan itu roh, bukan patung, tapi roh. Dia ada, dia bisa hadir kepada setiap orang, semua orang. Dia, Yesus itu mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk menebus semua orang tanpa terkecuali. Ya, dan dia mati bukan setengah mati,
Dia mati, dia betul-betul mati, tetapi kematian tidak dapat berkepanjangan menarik sosok Yesus itu. Dia tidak terurai menjadi tanah, dia bangkit, dia hidup kembali. Dia nampakkan, dia tunjukkan kepada pengikut-pengikutnya. Dia tunjukkan langsung dan dia naik ke surga, duduk di tata Allah Subhanahu wa taala, tata Allah Bapa itu. Dia menyediakan tempat dan dia mencurahkan rohnya yang kudus. Roh Kudus, Rohullah Allah itu, sukma nafas Allah itu. Barang siapa percaya, Alkitab mengatakan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya percaya Yesus mati di kayu salib menebus dosa saya, menyelesaikan kutuk dalam hidup saya, kutuk penyakit, kutuk dosa, segala kutuk dalam hidup saya. Saya percaya, saya mengimani darahnya tercurah untuk menebus dosa saya. Saya berkemenangan, saya senang, saya bersuka cita. Dan dia ada mencurahkan rohnya kepada saya. Roh Tuhan hadir dalam hidup saya. Roh Tuhan ada dalam pikiran, hati, perasaan saya. Roh Tuhan aktif. Roh Tuhan hidup. Roh Tuhan mengajar, menuntun, membimbing, bahkan memberi peka kepada diri saya untuk saya menyadari Tuhan ada dalam hidup saya. Ini yang saya harapkan, ini yang saya mau. Setiap orang yang menyaksikan suara kami ini mengenal Allah, mempercayai Tuhan, mengimani Yesus Kristus. Dia datang ke dunia ini, dia tidak melakukan kesalahan, dia mencontohkan teladan, dia menunjukkan jalan. Alkitab mengatakan, dia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan di dalam Al-Quran dikatakan, di dalam Az-Zukhruf 43 ayat 61, Isa haza siratun mustaqim. Dialah petunjuk jalan yang lurus. Dialah petunjuk jalan itu. Dialah jalan itu. Dia dari surga. Dia datang dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Bapa itu. Dia yang mencontohkan teladan hidup bagi semua orang. Dan barang siapa percaya, kata Alkitab, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berbahagialah siapa-siapa yang menyaksikan ini. Engkau percaya, engkau mengalami Tuhan, engkau menikmati Tuhan, engkau mempercayai hidupmu kepada Tuhan, maka dia menuntun, dia memimpin. Ya, saya sangat berharap engkau merasakan kasih Tuhan, mempercayai Tuhan. Dia Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah menebus semua dosa kita. Tidak bisa kita ditebus dengan cara lain, mungkin potong-potong binatang yang lain. Hanya Yesus, Isa Al-Masih, dia jadi korban, dia menjadi anak domba yang tidak bercacat. Dia tidak melakukan kesalahan, dia tidak melakukan celah sedikit pun, dosa sedikit pun. Dia taat, dia setia. Alkitab katakan di dalam Filipi, dia taat setia sampai dia mati. Makanya namanya diagungkan lebih dari nama segala nama. Segala lutut akan bertelut mengakui, sujud, mengakui, menyembah. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah segala-galanya di dalam hidup kita. Dia berinkarnasi dari surga, dia datang, dia firman Allah, dia kalam Allah, kalimatullah, firman Tuhan. Firman itu menjadi manusia, firman itu perkataan Allah, firman itu hidup, firman itu nyata, firman itu ada di dalam setiap kehidupan orang-orang yang mempercayai, yang mengimani. Sekali lagi, saudara kekasih di dalam Kristus, berbahagialah engkau yang mempercayai, yang mengimani, yang menyadari Isa Al-Masih haza siratun mustaqim. Yesus jalan, kebenaran, dan hidup. Coba bayangkan manusia mana yang berani mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada. Hanya Isa Al-Masih, hanya dia Yesus yang penuh keyakinan mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Berbahagialah siapa-siapa Anda yang menyaksikan tayangan ini, yang mengimani, yang mempercayai Isa Al-Masih, Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bang Aliudin sudah berbagi kepada kita semua pada saat ini. Sebagaimana juga dalam
Yohanes 14 ayat yang ke-6, ya, yang saya tahu dalam Arabic Biblical, Amin. di situ disebut anna huwa tariq wal haya. Amin. Laisat ahadun ya'ti ilal ilabi. Akulah jalan dan kebenaran dan Dan hidup. hidup. Tak seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, kuat selalu, Haleluya. damai di hati. Amin. Amin.